Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin Askar Al-Habsyi. Saya dari kelas IS2. NIM saya 105-22041. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang Image Forensic Search System. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita ke bagian instalasi dulu. Image Forensic System. Buka website-nya. Ini juga sekalian dokumentasinya. Jadi apa sih itu Image Forensic Search System, IFSS? Jadi dia adalah sebuah free open source software untuk mencari sebuah image. Dia nge-allows untuk search a target image. Jadi dia ngebolehin buat nyari image di dalam image atau image yang sama atau similar dengan target image yang kita cari. Bisa dilihat dari prosesan di sini. Jadi ada kita nge-input sebuah image yang kita sebut target. Kita ada image setnya. Jadi di image set ini kita cari mana yang mendekati atau yang sama dengan image targetnya ini. Lalu dia diproses oleh IFSS-nya. Lalu dia akan nge-output seperti ini. Ada ranked result-nya. Jadi semakin sedikit perbedaannya, maka dia semakin mirip dengan target. Semakin banyak perbedaannya, berarti semakin jauh dari target. Semakin beda dari target. Main purpose-nya tujuan utama dari pembuatan IFSS ini adalah untuk West Assist Law Enforcement Agencies, jadi untuk agensi hukum dan organisasi yang hampir sama. Kalau misalnya di sini dicontohkan seorang polisi yang mau mencari image showing illegal aktivitas ilegal, dan dia mau mengotomatisasi gambar untuk mencari yang mana yang dia mau cari gitu di dalam hard disk yang biasanya hard disk itu ada 1000 image. Jadi daripada satu-satu disamain atau dicari, kita pakai IFSS untuk mengotomatisasinya. Dia juga flexible and easy to use, gampang digunakan. Dia juga bisa menggunakan parameters, dan dia juga bisa mencari gambar di dalam gambar, picture in picture. Oke, pertama download dulu aja, karena saya kebetulan sudah download. Input nama, email address, tujuan, organisasi, dan lain-lain. Lalu proceed to download. Nah, tapi perlu diingat juga, jadi di IFSS itu ada tiga hal, ada tiga part. Ada IFSS installer, jadi dia download instruction to setup, nge-setup si aplikasinya, nge-install, terus langsung nge-start. Tapi kalau misalnya ada kalau yang lain, IFSS jar file, dia harus make sure install Java Runtime Environment atau JRE. Kalau yang satu lagi, yang source code, dia harus ada Java IDE-nya. Contohnya kayak Eclipse, NetBeans, atau Visual Studio Code, dan lain-lain. Saya kebetulan memilih yang pertama, biar lebih gampang aja. Jadi nggak usah ada JRE atau Java IDE-nya. Di sini user guide-nya ada flow diagram. Dia ada start, dari introduction sampai ke show result. Bagus emang aplikasi ini, si dokumentasinya. Jadi ada step-stepnya gitu. Nah, kita langsung cobain aja. Kebetulan saya sudah nge-install juga. Silahkan install dulu. Loading. Nah, jadi ini tampilan pertama. Ada introduction-nya dulu. Bla 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 bla. Next. Nah, ini choose source image. Jadi pilih image mana yang mau kita cari. Saya sudah siapkan bukan Flutter, IFSS. Nah, ini kita pilih yang Luffy, karena saya suka One Piece ya, jadi saya pakai gambar ini. Next. Nah, ini ada 3 pilihan, ada 3 opsi. Kita bisa lihat di dokumentasinya. Jadi opsi yang pertama itu untuk
gambar yang hampir yang similar, yang sama dari directory yang nanti kita pilih. Jadi yang ini itu langsung dari image kita cari di directory-nya. Nah, kalau yang kedua, opsi kedua, ini dia nyari image di dalam image. Image within another image. Jadi yang kedua ini nyari image tapi di dalam image gitu. Opsi ketiga ini sama kayak yang kedua, tapi dia bisa milih ke from a directory-nya gitu. Jadi bisa milih beberapa gambar. Saya pilih yang pertama aja. Next. Nah, di sini juga ada 3 opsi lagi. Ada use original image in search. Bisa kita lihat di sini. Nah, opsi yang pertama itu yang simple, yang sederhana. Jadi dia nge-splitting setiap image. Jadi image itu nanti di-split ke dalam beberapa blok. Baru nanti di-compare ke directory yang kita pilih. Yang pertama. Yang kedua itu use posterized image in search. Yang kedua ini buat less detailed search. Jadi dia nge-posterize dulu si image-nya untuk nge-reduce number of color, nge-reduce warna-warnanya gitu. Baru nanti dia bakal nge-compare image ke directory. Opsi yang ketiga, ini dia for a detailed search in which color is not the most important component. Untuk si colornya itu yang nggak terlalu penting lah gitu. For a detailed search in which color is not the most important component. Jadi pilih opsi ini buat nge-posterize image-nya, terus nge-split ke dalam beberapa blok biar nanti dicari di directory yang kita pilih nanti. Saya pilih yang pertama aja, yang use original image. Nah, ini kita search directory-nya. Yang mau kita apa ya namanya ya? Ya itulah. Yang mau kita cari gitu. Next. Nah, ini si image set-nya. Bisa select all, bisa enggak. Karena dikit ya, karena saya juga mau nyari semua. Bisa select all aja. Next. Ini ada pilihan, ada RGB, ada HSV atau human mode. Bisa dilihat di dokumentasinya juga. Nah, generally HSV gives better result. Jadi HSV ini memberikan hasil yang lebih bagus. Bisa juga seleksi human mode biar search for an image with people, ke orang jadi image untuk orang-orang. Saya pilih yang HSV aja, ngesamain aja gitu kayak ini. Ini nge-color standard deviation-nya, jadi kita bisa ngatur si color-nya. Nah, ini ada number of section, jadi mau berapa banyak sih kita nge-section-nya gitu, si image yang mau kita cari. Ada overlapping juga, jadi mau ngetumpang tindihinnya gitu. Saya pilih yang kayak gini aja, mau disamain aja. Nah, ini confirm atau enggak, search image, search dan lain-lain. Kita finish. Nah, bisa kita lihat ini yang mau kita cari, gambar Luffy ini. Ini lihat di difference-nya itu 0 karena dia emang sama gambarnya. Dilihat ke bawah lagi ada difference-nya 14,9, berarti hampir mirip. Semakin perbedaannya semakin tinggi, berarti dia semakin beda. Mungkin begitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.